Hingga pada saat ini banyak kejadian di dunia yang membuat orang harus berpikir keras, susah, dan bahkan menderita. Mereka berasal dari berbagai kelompok umur dan profesi. Berita-berita yang beredar pun menyatakan demikian hingga membuat banyak orang semakin cemas dan menderita. Kejadian-kejadian yang dimaksud antara lain adalah pembulian di kalangan anak-anak hingga sebagian dari mereka enggan pergi ke sekolah, kenakalan remaja, geng motor yang sering berulah di jalanan. Makin banyaknya perusahaan yang tutup alias bangkrut hingga mem-PHK sebagian besar dari karyawannya, angka pengangguran meningkat, korupsinya sebagian dari oknum pejabat, sulitnya mencari kerja. Angka kriminalitas tinggi, harga bahan pokok yang cenderung meningkat, merajalelanya perbuatan keserakahan, kecurangan, dan kejahatan. Harga minyak bumi dan emas yang terus tidak tertahankan, terjadi peperangan di beberapa negara, dan bencana-bencana alam hidrometeorologi, ekologis, geologis yang semuanya menelan banyak kerugian dan korban jiwa manusia, dan masih banyak lagi. Kejadian-kejadian umum itu tentu saja membuat sebagian orang menjadi susah, kecewa, stres, dan bahkan menderita dalam waktu yang tidak sebentar. Apalagi setiap manusia, dewasa, pasti akan menghadapi ujian-ujian beratnya sendiri pada episode-episode tertentu dalam hidupnya. Menghadapi situasi atau kondisi seperti ini, sebagian orang masih cukup beruntung karena kuat hingga dapat menjalani hidupnya secara tegar. Tetapi sebagian yang lain berputus asa dengan tulisan, ekspresi, dan ucapan-ucapannya dunia ini tidak adil, hidup ini tidak adil, atau bahkan Tuhan itu tidak adil. Miris bukan? Mereka mempertanyakan keadilan. Mengapa hidup kita ini menjadi seperti ini? Mana itu adil dan keadilan? Katanya kita ini negara hukum? Mengapa adil atau keadilan itu menjadi barang yang langka dan mesti diperjuangkan? Bukannya mestinya didapatkan secara otomatis? Itulah pertanyaan dan atau pernyataan yang sering terbaca dan terdengar di pembicaraan masyarakat dan terdokumentasikan di media online dan layar kaca. Sehubungan dengan hal ini, melalui pengalaman dan perenungan selama puluhan tahun, didapatkan fakta-fakta bahwa kata adil atau keadilan itu memiliki beberapa makna, dan secara umum, makna itu akan bergantung pada kasus atau konteksnya. Oleh sebab itu, sehubungan dengan hal ini, maka pada video ini akan diberikan sebagian kecil dari makna kata adil dan atau keadilan berikut contoh kasus sebagai ilustrasinya. Salah satu makna dari kata adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sebagai misal, berdasarkan definisi ini, jika seorang pria Indonesia mengenakan pakaian wanita, rok atau kebaya, maka hal itu dikatakan tidak adil karena ia telah tidak menempatkan dirinya pada tempatnya yang benar. Contoh ini seanalogi dengan seorang yang meletakkan sepatunya di atas meja makan. Meskipun demikian, makna atau definisi ini belum tentu dapat menjelaskan atau diaplikasikan pada fenomena-fenomena keadilan yang lain dengan baik, benar, dan juga tepat. Sebagai misal, seorang pedagang berjualan di depan sekolah SMA. Setiap hari, ia membawa 200 makanan gorengan dengan harga Rp500 per bijinya, dan selalu habis terjual. Jadi, setiap harinya, seharusnya, ia mendapatkan uang Rp100.000. Tetapi malangnya, ia tidak pernah mendapatkan uang sebesar itu, rata-rata antara Rp80.000 hingga Rp90.000. Artinya, pada setiap harinya, selalu ada saja pembeli yang lupa atau memang secara sengaja tidak membayar apa yang dimakannya. Definisi kata adil di atas, tentu saja sulit atau tidak relevan digunakan untuk menilai apakah kondisi ini adil atau tidak, sementara si pedagang terus merasa dirugikan setiap harinya. Terus terang, ia bilang situasi ini tidak adil. Oleh sebab itu, diperlukan makna lain dari kata adil atau keadilan untuk menjelaskan persoalan pada konteks si pedagang itu. Salah satu makna yang lain dari kata adil atau keadilan adalah situasi, kondisi, atau keadaan yang sesuai dengan ketentuan, syarat, dan atau kesepakatannya, atau situasi, kondisi, atau keadaan di mana tidak ada pelanggaran atas ketentuan, syarat, dan atau kesepakatannya. Meskipun demikian, pada definisi ini, diperlukan pengenalan atau identifikasi terhadap keberadaan ketentuan, syarat, dan atau kesepakatan yang terdapat di dalamnya. Dengan definisi ini, maka aturannya adalah setiap pembeli harus membayar Rp500 untuk setiap gorengan yang diambilnya. Jadi benarlah dugaan si penjual bahwa ia telah diperlakukan tidak adil oleh sebagian dari pembelinya yang telah melanggar ketentuan atau aturannya. Meskipun demikian, si penjual tetap tidak dianjurkan secara gegabah untuk mengatakan bahwa hidup ini tidak adil karena yang melanggar itu hanya oknum atau sebagian dari pembelinya saja, tidak semuanya. Tentu saja keadilan pada kasus seperti ini tidak mudah untuk didamaikan begitu saja. Apalagi jika kasus ini menyangkut kelompok menengah ke bawah yang serba kekurangan. Pada kasus seperti itu, agar hidupnya merasa tenang,
sebagian dari pedagang berusaha melupakan atau memaklumi kasus yang sebenarnya masih terbuka. Untuk menutup kasus seperti ini diperlukan waktu yang tidak tentu, atau bahkan baru akan benar-benar disempurnakan ketika dunia ini berhenti berputar. Keadilan yang terkait dengan hubungan sesama manusia memang seringkali perlu waktu, proses, atau upaya. Definisi yang ini juga dapat menjelaskan aspek keadilan pada kasus percintaan yang tidak sukses. Sebagai misal, seorang gadis mengutarakan pernyataan cintanya pada seorang pemuda yang telah didekatinya selama 4 bulan. Selama itu, si gadis sudah beberapa kali mentraktir makan dan memberinya hadiah mahal. Meskipun demikian, ketika gilirannya si gadis itu menyatakan cintanya, si pemuda menolaknya secara halus dengan alasan, "Kamu terlalu baik untukku." Dan, ironisnya, sebulan kemudian, si pemuda itu kedapatan tengah pacaran dengan sahabat si gadis itu. Langsung saja si gadis itu bergumam, "Dunia ini tidak adil," atau "Hidup ini tidak adil. Aku yang menanam, tetapi orang lain yang memanennya. Orang lain yang berpesta, tetapi aku yang mencuci piringnya." Benarkah anggapan si gadis itu? Dengan definisi ini, kita bisa menilainya tidak. Tidak ada aturan pada kasus itu, dan tidak ada pula aturan yang dilanggar pada kasus itu. Si gadis itu menganggap bahwa keadilan adalah si pemuda itu menerima cintanya karena ia telah menerima sejumlah kebaikan darinya. Inilah bahayanya aturan-aturan sepihak, semau gue, dan remang-remang. Yang jelas, secara umum, pemuda itu tidak bersalah, tidak berbuat sesuatu yang tidak adil, karena ia pun memiliki hak untuk memilih. Pada konteks yang lain, adil atau keadilan itu juga dapat bermakna pembagian yang sama rata, untuk si A 50 dan untuk si B juga 50. Tetapi pada konteks yang lain lagi, di mana tidak ada aturan khusus yang mengaturnya, maka pada keadilan itu, pembagiannya tidak harus selalu demikian, bisa proporsional, 40 dan 60, atau bahkan tidak proporsional sama sekali, 55 dan 45. Hal itu tidak bermasalah selama para pihaknya mau atau rela menerimanya. Jadi, pada konteks yang ini, makna adil atau keadilan, tanpa menyentuh detil porsi pembagian di dalam permasalahannya, juga bergantung pada unsur kebebasan, penerimaan, keikhlasan para pihaknya. Sementara itu, pada kasus yang lain lagi, makna kata adil atau keadilan adalah suatu kondisi, situasi, keadaan, atau kejadian yang mungkin, bisa, biasa, dan atau wajar saja terjadi, karena didukung atau didasari oleh hukum kausalitasnya. Meskipun demikian, makna adil atau keadilan pada konteks ini berkonsekuensi menjadi bertingkat, mulai dari yang paling dasar hingga tingkat yang paling tinggi. Dalam kaitan ini, manusia diperintahkan agar berupaya untuk memperoleh tingkat keadilan yang lebih baik. Contoh sederhana untuk makna adil dan keadilan versi ini dapat dilihat dari cerita singkat mengenai dua mahasiswa A dan B yang kuliah di universitas dan prodi yang sama. Ringkasnya, si A rajin belajar selama 4 tahun di masa kuliah hingga ia lulus tepat waktu dengan nilai yang sangat memuaskan. Sedangkan si B, di lain pihak, tidak hanya malas kuliah, tetapi ia pun hampir tidak pernah belajar secara mandiri. Kebiasaannya adalah main game, TikTokan, YouTubean, dan nongkrong seharian di kafe. Oleh sebab itu, pada semester di mana si A diwisuda, si B justru menerima surat dropout dari kampusnya. Pada cerita ini, si A mendapatkan keadilan pada tingkatan dasar yang baik, sesuai harapan. Tidak ada pihak yang protes atas peristiwa ini. Sementara itu, di lain pihak, si B pun telah mendapatkan keadilan tingkat dasar, meskipun hal itu sangat mengecewakannya. Pada peristiwa ini pun, tidak ada pihak yang protes, terutama jika mereka mengetahui untaian sebab akibat dari kejadian masing-masing. Meskipun kisah sederhana ini menceritakan dua hasil yang merupakan tingkat-tingkat keadilan dasar atau sementara selama 4 tahun yang berbeda secara ekstrim, tentu saja kita semua sependapat bahwa kejadian-kejadian itu sudah benar-benar adil. Artinya, keadilan itu memang sudah ditegakkan oleh sistem kehidupan alami atau duniawi hingga keduanya menerima hasil-hasilnya sesuai dengan upaya masing-masing selama periode 4 tahun itu. Keadilan telah ditegakkan sejak di dunia ini. Meskipun demikian, kondisi itu, atau tingkat keadilan itu, dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi atau tinggi jika, sebagai misal, si B menyadari kesalahannya, dan kemudian mendaftar kuliah di universitas yang lain, menjalani masa kuliah dengan baik dan rajin, dan akhirnya diwisuda 4 atau 5 tahun kemudian. Keadilan bagi si B dapat ditingkatkan. Meskipun demikian, jika si B ternyata tidak berusaha lebih baik lagi atau enggan memulai kuliah lagi, maka hanya keadilan tingkat dasar itulah yang diperolehnya. Ia tidak bisa menyalahkan pihak lain,
sebab hasil atau tingkat keadilan yang telah diperolehnya adalah akibat dari upaya dan tindakannya sendiri. Sementara itu, seperti halnya si B, si A pun masih dapat meningkatkan tingkat keadilan dasarnya yang sebenarnya sudah tidak mengecewakan itu. Tingkat adil dan atau keadilan seperti ini bersifat dinamis, bisa diupdate, dan terlepas daripada apapun penilaian manusia. Sementara itu, pada kasus yang lain lagi, sebagai misal, si C kehilangan motornya pada saat mengunjungi rumah temannya. Padahal, ia merasa meninggalkan kendaraannya itu hanya 5 menit saja. Seperti juga pada kasus sebelumnya, maka kejadian yang nampak sangat jelas mengecewakan itu sudah adil pada tingkatan pertama, dasar, kejadian itu mungkin, bisa, dan wajar saja terjadi. Kejadian itu sudah memenuhi hukum kausalitasnya di lingkungan itu dan pada periode waktu itu sehingga akhirnya bisa terjadi. Pada saat itu, si C lalai dan tidak sempat mengawasi kendaraannya. Dan secara kebetulan, di sekitar itu juga ada seorang yang memang berpengalaman dan berniat untuk mencuri kendaraan milik si C. Maka, akhirnya bisa terjadilah peristiwa pencurian itu. Jika si C pasrah atau sudah merasa puas dengan perolehan tingkat keadilan yang paling dasar itu, maka ia akan membiarkan kejadian itu begitu saja meskipun ia sangat kecewa dan dirugikan. Tetapi jika si C ingin mendapatkan keadilan dengan tingkat yang lebih tinggi, maka ia perlu melakukan upaya-upaya yang signifikan. Yaitu, sebagai misal, dengan melaporkan kejadian itu pada pihak yang berwajib dan memberikan data atau informasi yang diperlukan. Setelah itu, singkat cerita, akhirnya, motor itu berhasil ditemukan, si pelaku ditangkap, dan kemudian dipenjara selama 3 tahun sebagai hukuman setelah melalui proses pengadilan yang melelahkan. Pada kondisi ini, keadilan yang lebih baik telah tercapai. Jadi, sebenarnya, keadilan itu, sejak di dunia saja, selama hidup manusia, sudah ditegakkan oleh sistem dunia atau hidup ini hingga pernyataan-pernyataan bahwa dunia ini tidak adil, hidup ini tidak adil, atau bahkan Tuhan itu tidak adil, adalah tidak benar sama sekali. Manusia perlu mengetahui dan memahami untaian masalahnya secara detil mulai dari diri sendiri sebelum benar-benar melontarkan tuduhan yang keliru dan salah alamat itu. Manusia tidak boleh menyalahkan pihak-pihak yang memang tidak terlibat dan tidak bersalah di dalam peristiwanya. Itu semua mencerminkan ketidaktahuan atau kebodohannya saja. Di dunia ini, upaya manusia dalam memperoleh adil atau keadilan tentu saja tidak akan sempurna, akan ada saja kekurangan atau kelemahannya, terutama pada elemen-elemen sistem lokal, masing-masing yang notabene juga merupakan manusia dengan segala kemungkinan kekurangan atau kelemahannya. Sebagai misal, pihak yang berwajib belum tentu akan berhasil menemukan dan kemudian mengembalikan kendaraan yang hilang kepada para pemiliknya. Dan, si pelaku kejahatan pun belum tentu akan tertangkap dan kemudian dihukum sesuai dengan porsi perbuatannya. Artinya, keadilan di dunia hidup ini cenderung tidak sempurna dan juga seringkali masih mengecewakan sesama manusia. Itulah konsekuensi dari tingkatan keadilan yang bertingkat. Tetapi fakta-fakta itu sama sekali tidak membenarkan pernyataan-pernyataan bahwa dunia ini tidak adil, hidup ini tidak adil, atau bahkan Tuhan itu tidak adil. Ketiga pernyataan itu sebenarnya, jika direnungkan, sangat membahayakan pihak-pihak yang bersangkutan. Sejak di dunia ini saja, sebenarnya, keadilan itu sudah ditegakkan. Manusia diperintahkan untuk berbuat baik, jujur, dan menegakkan keadilan, terlepas dari apa dan bagaimana peran dan prosesnya. Perangkat atau sistem keadilan itu sudah ada sejak dahulu dan masih bekerja hingga pada saat ini. Bahkan, sistem itu sudah bekerja sebelum kehadiran manusia di muka bumi ini. Apakah kalian menganggap bahwa sistem keadilan itu hanya berlaku pada makhluk yang namanya manusia saja? Tentu saja tidak. Sistem keadilan bersifat universal. Kenyataan ini, tentu saja, membuka makna lain dari kata adil dan atau keadilan. Adil atau keadilan akan disempurnakan oleh Yang Maha Pencipta pada saatnya nanti. Dan, sebagai bagian dari kesempurnaan itu, setiap pelaku kejahatan akan diberi hukuman tertentu oleh Tuhannya. Sementara itu, siapapun yang berbuat kebaikan akan diberi balasan tertentu yang sangat baik oleh Tuhannya. Pada saat itulah tingkat keadilan yang sempurna akan terjadi. Tidak akan ada manusia yang lolos dari keadilan pada tingkatan yang paling tinggi ini. Mengenai adil atau keadilan yang melekat pada suatu peristiwa, adalah wajar saja jika manusia merasa bingung atau merasa tidak pasti dengan hal itu. Wajar saja, sebab, untuk dapat menilai adil tidaknya atau sejauh mana keadilan yang ada pada suatu kasus fenomena, seringkali dibutuhkan waktu yang tidak tentu dan panjang, dan juga referensi. Sementara fakta-fakta, bukti, yang sampai kepada manusia seringkali sepotong demi sepotong,
parsial, hingga sulit, tidak mudah, untuk mendapatkan, memahami dan menilai, gambaran yang benar, menyeluruh, utuh, dan proporsional mengenai suatu peristiwa. Selain itu, untuk menilainya, seringkali diperlukan pengalaman, ilmu, dan pemahaman pada tingkatan tertentu. Jadi, pada kasus-kasus tertentu, tidak semua orang dapat menilai aspek-aspek adil atau keadilan secara proporsional. Karena itulah profesi atau jabatan hakim memiliki persyaratan tertentu. Menyangkut Tuhan, tentu saja kita perlu ekstra berhati-hati. Tuhan itu Maha Adil, dan juga pemberi rahmat. Dengan rahmat-Nya, manusia akan mendapatkan karunia yang lebih baik dari sekedar diperlakukan adil. Jadi, anjurannya, janganlah berkata, Tuhan itu tidak adil, meskipun kita masih bersedih, susah, dan atau kecewa berat. Tetapi, berprasangka baiklah padanya, terus berintrospeksi, hidup dengan tegar, dan terus berupaya berbuat yang terbaik.